Islamic Center BSD City di Kota Tangerang Selatan. Islamic Center ini dibangun pada tahun 2021 lalu dan baru selesai pada awal tahun ini. Sebelum menjadi Islamic Center, kawasan tersebut merupakan bangunan Masjid Ar-Rahman yang dikelola langsung oleh warga sekitar. Namun karena lahan tersebut milik pemerintah daerah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi berniat menjadikan lingkungan tersebut menjadi kawasan Islamic Center. Bagaimana sejarah berdirinya bangunan Islamic Center akan disampaikan oleh Rizky dari Warta Kota. Halo, selamat sore rekan Ariskada Tribunnews Nusantara. Ya, bisa saya dapat informasikan bahwa bangunan atau konsep Islamic Center tersendiri terletak di Jalan Letnan Sutopo, tepatnya BSD, kawasan BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dulu Islamic Center ini merupakan Islamic Center Masjid Ar-Rahman atau Yayasan Islamic Center Ar-Rahman yang berdiri sejak tahun 90-an lalu. Kemudian karena bidang tanah atau aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, hingga akhirnya pemerintah Kota Tangerang Selatan merencanakan pembangunan Islamic Center layaknya wilayah ibu kota DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang serta Provinsi Banten yang telah memilikinya di kawasan wilayah Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Alhasil rencana itu diwujudkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi sebelum mencopot masa jabatannya. Airin meminta warga kesediaan dari Yayasan Masjid Ar-Rahman untuk dibongkar bangunannya dan disulap menjadi Islamic Center, yakni Islamic Center Kota Tangerang Selatan. Namun rencana tersebut sempat tersendat yang dilakukan pada tahun 2019 lalu hingga baru terwujud di tahun 2020 kemarin dikarenakan pandemi COVID-19 Kota Tangerang Selatan. Hasilnya gedung Islamic Center itu berdiri di atas luas tanah 6.450 meter persegi dengan 2 lantainya dan kini sudah dapat dinikmati oleh para masyarakat yang mengunjungi ataupun sengaja beribadah di lokasi tersebut. Rencananya memang gedung ini akan dijadikan pusat perbudayaan Islam di Kota Tangerang Selatan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Itulah rencana atau sejarah berdirinya Islamic Center ini. Lalu bagaimana dengan konsep bangunan yang didesain atau sengaja dilakukan oleh pengembang dan pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam membangun Islamic Center ini? Islamic Center ini memiliki 2 lantai, yakni lantai pertama dijadikan sebagai ruang pengelola nantinya, dan ada juga ruang perpustakaan dan ruang budaya atau ruang pelayanan masyarakat dan tempat wudhu pria maupun wanita. Sedangkan di lantai 2-nya itu dikhususkan untuk sholat maupun arsip audio dan gudang serta para mimbar dari pembawa khotbah atau pembawa penceramah. Nah, kapasitas jamaah yang bisa ditampung di masjid tersebut yaitu 1.600 jamaah dalam satu waktu. Nah, konsep yang digunakan oleh Islamic Center ini memiliki konsep ruang terbuka hijau yang luas dengan plaza entrance masjid yang berada tepat di depan gedung masjid hingga dapat menyambung ke bagian utama masjid. Dan ini kita bisa melihat plaza entrance memang memiliki rem atau dengan sirkulasi pejalan kaki yang cukup luas hingga akses khusus yang disediakan bagi kaum disabilitas. Jadi bagi teman-teman yang kaum disabilitas nggak usah takut nih, walaupun sholatnya di lantai 2, gedung atau pihak pengelola telah menyiapkan bagian untuk akses menuju lantai 2 bagi penyandang disabilitas. Nah, sedangkan untuk
keberadaan Kubah sendiri, desain yang diambil yaitu memiliki dua interpretasi simboliknya. Ini mempresentasikan simbol kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Kubah ini mengadopsi arsitektur Timur Tengah dan Turki dengan memasukkan unsur lokal, yaitu warna unsur lokal dari pemerintah Kota Tangerang Selatan atau Kota Tangerang Selatan, yaitu hijau Tosca atau Tosca saja. Seperti motif yang ada di Kubah mengambil konsep modifikasi dari Rukn al-Hifz, sebuah lambang Islam yang digariskan sebagai dua persegi yang bersilangan. Lalu konsep oktagon menara masjid menjadi simbol datangnya hidayah melalui 8 arah dan penyebaran Islam ke 8 arah penjuru mata angin. Nah, setelah di pintu utama terdapat fasade atau ornamen-ornamen ukiran di pintu masuk utama yang mengambil konsep arsitektur kontemporer dengan kaligrafi kufi musattar, merupakan kaligrafi yang tersusun dari garis lurus yang bertemu dengan garis vertikal. Nah, pertemuan garis tersebut membentuk sudut siku yang tegak lurus tanpa adanya satu putaran atau lengkungan dengan bertuliskan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, dan Subhanallah. Nah, seperti itu rekan Ariska yang bisa saya informasikan. Baik, terima kasih Rizky atas informasinya. Dan Tribuners, tadi Rizky juga sempat berbincang dengan Ketua Yayasan Islamic Center Ar-Rahman, Jamaluddin Nasution. Berikut ini liputannya. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, dulu Islamic Center ini diresmikannya kan sama Pak Wali ya Pak, itu kapan Pak tepatnya? Diresmikannya pada tanggal 1 April 2022. 2022. Ya. Oke. Pas itu hari Jumat. Pas hari Jumat ya Pak. Ya. Nah Pak, setahu saya Pak, setelah peresmian itu Pak, sebelumnya apa sih bangunan Islamic Center ini? Oh, bangunannya sebelumnya adanya Islamic Center ini adalah masjid. Masjid, terus dulu di sini ada jalan pemisah masjid dengan gedung aula. Gedung aula itu bisa digunakan sebagai gedung serbaguna dan ada dulu sekolahan di sana. Sekolahan TK sampai SD. Nah, itu belakangan karena adanya keinginan dari pihak wali kota, tepatnya Ibu Hajah Airin dulu sebagai wali kota, ingin membangun Islamic Center untuk kelas Tangerang Selatan. Kita diajak berembuk lah dulu dari pihak DKM, Ar-Rahman dulu namanya, masih di sini, diajak berunding untuk boleh apa tidak dibangun Islamic Center di sini. Setelah ada kesepakatan bahwa dari pihak wali kota ingin membangun, tentu kita dengan senang hati ingin dibangunkan masjid besar seperti ini, ya sekelas Islamic Center yang seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Tapi waktu itu rencana Ibu sudah ada di 2017. Ternyata waktu sudah mau pelaksanaan eksekusinya, katakan membangun di 2020. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.